Meskipun Soyan menang dalam pertarungannya dengan Soyang, ia telah menghabiskan terlalu banyak origin ki-nya dan tidak dapat melanjutkan pertarungan. Akibatnya, pertarungan terakhirnya dengan Xiaofeng harus ditunda hingga keesokan harinya. Untuk menjaga agar pertemuan klan tetap berjalan normal, pertandingan eksebisi pertempuran luar asal harus dimajukan. Hal ini juga menjaga suasana yang menegangkan di arena hingga tingkat yang lebih tinggi. Pertarungan antara Xiaoyan dan Xiaofeng bisa dikatakan sangat sengit. Jika pertandingan dihentikan saat ini, kemungkinan besar akan menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Terlebih lagi, pertandingan eksebisi awalnya dijadwalkan untuk hari berikutnya. Sebagai perbandingan, keputusan seperti itu dapat dimengerti. Banyak orang di arena juga menantikan pertandingan eksebisi. Bagaimanapun, para peserta ini berbeda dari Xiao Tian dan yang lainnya. Mereka telah berlatih di luar selama beberapa tahun dan telah menghadapi serta mengalami darah dan pembantaian. Sebagai perbandingan, Xiao Tian dan yang lainnya telah tinggal di klan untuk waktu yang lama dan bergantung pada perlindungan klan. Meskipun pertumbuhan mereka tidak lambat, kekuatan yang dapat mereka tunjukkan di medan perang sangat terbatas. Terlepas dari apakah itu kepadatan origin ki mereka atau kendali teknik do mereka, tidak diragukan lagi ada kesenjangan besar. Justru gara-gara celah inilah, pertandingan eksebisi kembali menimbulkan kegaduhan. Intensitas pertempuran sama sekali tidak kalah dengan pertempuran Xiaoyan. Teknik do misterius dan bahkan teknik do sangat berbeda dari apa yang biasanya mereka lihat di klan. Persaingan antara semua pihak berhasil menyebabkan atmosfer di arena mencapai klimaks baru. Hari berikutnya, perlahan tiba di tengah penantian gugup banyak orang. Setelah kompetisi yang ketat 2 hari lalu, klan Xiao sudah gempar bahkan sebelum matahari terbit. Arena itu luar biasa ramai saat semua orang menunggu pertandingan terakhir pertemuan klan. Pertarungan antara Xiaoyan dan Xiaofeng. Ketika sinar pertama fajar menyingsing dari langit, banyak tokoh dari seluruh klan berkumpul dengan cepat. Tetua pertama dan yang lainnya duduk di area VIP tetua. Sama seperti anggota klan yang tak terhitung jumlahnya di bawah, mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Di bawah tatapan semua orang, Xiaofeng berdiri di tengah arena, diam-diam menunggu kedatangan Xiaoyan. Pada saat tertentu, sosok Xiaoyan dan yang lainnya muncul di tribun penonton. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berjubah hitam melangkah ke arena. Kakinya menghentak keras di arena. Dia mengangkat matanya yang agak mengantuk dan tatapannya perlahan menjadi jelas saat dia melihat Xiaofeng di tengah arena. Dalam seluruh pertemuan klan, satu-satunya lawan yang benar-benar dapat menarik perhatiannya adalah Xiaofeng. Pada saat ini, akhirnya tiba saatnya bagi mereka berdua untuk bertarung. Di arena, Xiaofeng juga melihat sosok yang datang terlambat. Sudut mulutnya perlahan melengkung membentuk lingkungan. Xiaoyan di hadapannya sama seperti leluhurnya. Di seluruh klan, dia adalah satu dari sedikit orang yang dapat menarik perhatiannya. Terutama selama periode waktu ini, penampilannya di klan serta pertarungannya dengan Xiaolei dan Xiao Juobin telah membuatnya menjadi sangat tertarik pada Xiaoyan. Untuk dapat bertarung dengan kuda hitam terbesar saat ini di klan Xiao, pertemuan klan ini tidak sia-sia. Saat Xiaoyan melangkah ke arena, tatapan semua orang di arena berubah. Di antara puluhan ribu tatapan, selain semangat, ada lebih banyak rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya, apakah kuda hitam baru ini akan mampu mempertahankan aura menakjubkan yang sama seperti sebelumnya? Mata kedua sosok di arena itu bertemu satu sama lain. Xiaofeng mengembuskan napas dalam-dalam sambil perlahan membuka mulutnya. Aku sudah berdiri di sini selama 2 jam. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, aku telah menunggu hari ini selama setengah tahun. Begitu suaranya terdengar, tubuhnya tiba-tiba melesat maju. Penguasa Xuan hitam muncul di tangannya. Melihat ini, wajah Xiaofeng tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika sosok Xiaoyan tiba di depannya, baru kemudian dia membalikkan telapak tangannya dan tombak panjang berwarna hijau segera muncul. Ujung tombak itu terangkat saat kedua tangannya melesat maju. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan yang terkandung dalam tombak panjang dengan paksa menangkis penguasa Xuan. Xiaofeng mundur setengah langkah saat ujung tombak panjang itu jatuh ke tanah, menghancurkan tanah dan menstabilkan tubuhnya. Detik berikutnya, dia langsung melesat ke depan dan menusuk ke arah Xiaoyan. Begitu keduanya bertabrakan, serangan mereka sudah begitu dahsyat. Xiaoyan menggunakan penguasa Xuan untuk menghalangi di depannya, menghalangi serangan tajam Xiaofeng.
Langkah kakinya segera mundur dan tubuhnya mengambil kesempatan untuk mundur. Dalam ronde pertama yang singkat ini, Shoyan telah menderita kekalahan kecil. Aku sudah menunggu begitu lama. Jangan mengecewakanku. Xiaofeng tersenyum tipis sambil memutar pergelangan tangannya. Dia mengangkat tombak panjangnya dan mengarahkan ujung tombak yang tajam ke arah Shoyan. Melihat ini, Shoyan juga tertawa. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Tubuh Shoyan tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, Xiaofeng segera mengayunkan tombak panjang di tangannya. Tubuh tombak itu berayun horizontal, membentuk lengkungan aneh. Kemudian, tombak itu melesat keluar dengan keras, menimbulkan suara mendesing saat menghantam titik tertentu di udara. Dengan suara dengungan keras, tubuh Shoyan tiba-tiba muncul. Dia dengan ganas melemparkan penguasa Shuan di tangannya dan menghantamkannya ke arah Xiaofeng. Tubuhnya berkedip lagi dan menghilang dari arena. Begitu penguasa Shuan terlempar oleh ujung tombak, tubuh Shoyan melesat ke samping dan melancarkan pukulan. Namun, tepat saat pukulannya mendarat, batang tombak itu malah berputar dengan cara yang aneh dan berhadapan langsung dengan pukulan Shoyan. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tinju Shoyan telah membengkokkan tombak panjang. Tubuh Xiaofeng mundur ke belakang hingga puluhan langkah. Dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Tombak panjang di tangannya tanpa sadar bergetar hebat. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tanpa penguasa Shuan, kekuatannya malah meningkat lebih dari 1 level. Xiaofeng diam-diam berseru di dalam hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Shoyan memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Di bawah perhatian banyak orang, dua sosok itu bertabrakan lagi seperti dua meteorit. Gelombang mengerikan yang menakutkan segera bergejolak dan menyebar. Suara logam yang bertabrakan terdengar seperti guntur, dan kedua sosok itu dengan cepat terpisah setelah tabrakan. Penguasa Shuan berat milik Shoyan tertancap kuat ke tanah, menahan tubuhnya yang mundur sebelum berangsur-angsur stabil. Di sisi lain, Xiaofeng juga meminjam kekuatan tombak di tangannya. Tombak di tangannya tertancap kuat ke tanah seperti paku, dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tabrakan hebat tadi tidak hanya menyebabkan luka pada tubuh mereka, tetapi juga menyebabkan organ ki dalam tubuh mereka berfluktuasi hebat. Meski begitu, ekspresi yang muncul di wajah mereka adalah kegembiraan. Sejak mereka berdua memasuki arena hingga sekarang, mereka tidak menggunakan teknik doa apapun selama seluruh proses tabrakan. Hal ini juga menyebabkan pertempuran tampak lebih berapi-api dan intens. Kemenangan tidak hanya ditentukan oleh teknik do. Pertarungan murni seperti itu juga merupakan ujian bagi yang kuat. Di saat yang sama, itu juga merupakan semacam pelatihan. Karena sulit menentukan pemenang. Dalam pertarungan seperti ini, lebih baik aku bertarung habis-habisan. Niat bertarung dalam hati Shoyan menjadi semakin kuat saat menghadapi kekuatan Xiaofeng. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya, bahkan saat ia berhadapan dengan Xiaolei dan Xiao Juovin. Mungkin karena kedua belah pihak belum melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya dalam pertempuran itu. Namun, sekarang berbeda. Ia telah bertemu dengan lawan yang sebenarnya. Seketika, niat bertarung yang tertahan dalam hatinya tanpa sadar bangkit. Tatapan Xiaofeng juga tak terkendali. Tawa liar pun keluar dari mulutnya. Datang, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Saat suaranya jatuh, aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ekspresi beberapa orang di arena berubah. Bahkan Xiaolei dan Xiao Juovin yang berada di barisan depan tribun tidak dapat menahan diri untuk sedikit mempererat tatapan mereka. Xiaolei berkata, orang ini sudah setengah langkah menjadi leluhur asal bintang 5. Xiao Juovin menjawab, kalau begitu, setelah pengorbanan klan selesai, bukankah kekuatannya akan meningkat pesat? Saat itu, aku khawatir bahkan kau mungkin bukan tandingannya. Xiao Juovin mengangkat alisnya karena terkejut. Keduanya memiliki perasaan yang sama di hati mereka. Xiaofeng jelas jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Namun, bahkan jika demikian halnya, kemungkinan besar tidak akan mudah mengalahkan Shoyan. Sementara mereka berdua berbincang, Shoyan dan Xiaofeng mundur dari arena. Shoyan berdiri di bagian arena yang masih utuh. Sementara, Xiaofeng melayang di udara dengan kedua tangannya saling mengenggam. Embusan angin berputar turun dari langit dan bumi. Dengan cepat, mengembun di belakang Xiaofeng. Secara samar-samar, itu berubah menjadi bayangan ilusi yang besar. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Feng. Amarah Dewa Angin. Pada saat yang sama, api ungu yang berkobar menyembur keluar dari mulut Shoyan.
Saat api membumbung, api itu juga berangsur-angsur berubah menjadi dewa api di belakangnya. Suhu yang sangat tinggi ditambah dengan aura yang sangat kuat menyebabkan suasana di arena langsung menjadi tegang. Teriakan keras terdengar dari mulut Shoyan. Amarah dewa api. Bayangan api raksasa di belakangnya bergerak bersamanya. Bayangan itu mengangkat kepalanya dan melebarkan dadanya saat menghadap ke langit. Pada saat yang sama, bayangan ilusi berwarna hijau juga perlahan condong ke depan mengikuti tubuh Xiaofeng. Tekanan mengejutkan yang datang dari segala arah segera menyapu. Di arena, dua sosok besar dengan aura ganas perlahan saling mendekat. Akhirnya, mereka bertabrakan satu sama lain. Ledakan dahsyat yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Energi yang kuat saling melahap, perlahan-lahan melemahkan satu sama lain menunggu pemenang terakhir. Gelombang gempa susulan mengangkat platform batu yang hancur di bawah. Dalam rentang beberapa tarikan napas, arena yang sudah hancur total telah berubah menjadi reruntuhan. Di antara dua aura yang menguncang bumi, Shoyan mengangkat kakinya dengan susah payah. Setelah itu, dia membantingkannya dengan keras. Hanya suara dengungan yang terdengar di arena. Sosok ilusi hijau besar itu langsung hancur. Energi siulan menyebar ke segala arah, menyebabkan para tetua di kursi VIP tidak punya pilihan selain segera mengambil tindakan. Namun, Xiaofeng tidak kalah. Langkah kakinya perlahan mendekat. Kedua bayangan ilusi itu juga cepat aus karena serangan yang begitu ganas. Sampai pada saat tertentu, dua dewa raksasa yang hancur di arena itu meledak dengan keras. Dua energi di dalamnya dengan cepat bertabrakan dan saling terkait. Setelah itu, mereka membentuk bola api yang sangat besar. Begitu meledak, seluruh arena pertarungan termasuk galeri tontonan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Shoyan dan Xiaofeng di arena juga dipaksa mundur. Ekspresi Shoyan memucat dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Di sisi lain, meskipun ekspresi Xiaofeng juga pucat, dia setidaknya berhasil menekan darah yang bergolak di tubuhnya. Pada saat ini, kesenjangan antara kultivasi keduanya secara bertahap menjadi jelas. Xiaofeng perlahan terengah-engah sejenak sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kamu sangat kuat. Sayangnya, kesenjangan antara kultivasi kita bukanlah sesuatu yang dapat kamu atasi dengan mudah, hanya dengan api surgawi. Mendengar kata-kata itu, Shoyan mengangkat kepalanya. Tatapannya juga menatap ke arah yang terakhir sebelum menyapu ke arah tribun di sekitarnya. Ekspresi di matanya perlahan berubah hingga dia melihat sekilas Xiao Dingtian dan yang lainnya di area tempat duduk tetua. Baru kemudian rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Memalingkan pandangannya kembali, dia menyeringai dan mencibir. Ini belum berakhir. Saat kata-katanya jatuh, Shoyan segera mengangkat kedua tangannya. Ke-10 jarinya saling bertautan dan api surgawi di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Segera setelah itu, api dengan warna berbeda menyembur keluar dari tubuh Shoyan. Pada saat yang hampir bersamaan, simbol yang dikenalnya berkedip-kedip di dahinya. Skyfire, 3 perubahan misterius. Shoyan berteriak dan api ungu yang melonjak keluar segera ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Auranya meroket. Dia tidak kalah dengan Xiaofeng di atas arena. Oh, teknik rahasia ya. Tapi itu bagus. Dengan cara ini, kita bisa bertarung dengan adil. Xiaofeng perlahan mengangkat pandangannya dan menatap Shoyan yang auranya meningkat pesat. Tiba-tiba, kedua orang di atas arena tampak sepakat. Dua sosok itu samar-samar muncul satu sama lain. Mereka membawa aura yang ganas dan saling bertabrakan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Xiao Yuheng dan yang lainnya di area tempat duduk tetua menatap Shoyan. Tepatnya, mereka menatap simbol misterius di antara kedua alisnya. Itu, tato klan. Itu adalah sesuatu yang telah ditinggalkan. Aku tidak menyangka akan melihatnya lagi setelah sekian tahun. Mata Tua Xiaozhen menatap tato klan di antara kedua alis Shoyan yang melambangkan identitasnya. Dia tidak bisa menahan ekspresi sedih saat dia mendesah pelan. Banyak tetua klan di samping juga memiliki ekspresi sedih di mata mereka. Hanya Xiao Dingtian yang menyipitkan mata tuanya saat dia merenung dalam hatinya. Xiao Jinghong yang berada di samping juga melihat situasi ini. Meskipun dia memiliki niat, dia masih menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Ketika kedua sosok di arena bertabrakan, suara dentingan baja yang saling beradu bergema. Saat suara ini terdengar, kedua orang di arena mundur dengan ekspresi serius. Penguasa Xuan di tangan Shoyan dan tombak panjang di tangan Xiaofeng bergetar hebat. Napas mereka berdua juga menjadi semakin tergesa-gesa.
Skyfire, 3 perubahan misterius, telah meningkatkan kekuatan tempur Shoyan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam situasi di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki tingkat kultivasi yang sama, bahkan seseorang yang sombong seperti Xiao Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan tekanan yang berat. Terlepas dari apakah itu sirkulasi Origin Ki atau letusan Origin Ki, Shoyan saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati dalam setiap tabrakan. Tindakan apapun darinya dapat ditangkap oleh Shoyan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berakhir dengan kekalahan total. Namun, ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun karena penguasa Shuan mendebas ke arahnya. Baru ketika jaraknya kurang dari 1 meter dari kepalanya, dia mengayunkan tombak panjangnya ke atas. Suara angin terdengar saat dia menghindari penguasa Shuan dengan akurat dan cerdik. Penguasa Shuan yang tadinya meleset, sekali lagi menyapu secara horizontal saat Shoyan membalikkan tubuhnya. Xiao Feng menggunakan tombak panjang untuk menghalangi di sampingnya. Dengan suara dentang yang keras, kekuatan mengejutkan itu menguncang Xiao Feng hingga ia terpaksa mundur 10 langkah. Bahkan kedua tangannya yang memegang tombak dengan erat memiliki beberapa luka karena kekuatan mengerikan yang dipancarkan darinya. Darah segar mengalir, tetapi Xiao Feng tidak punya waktu untuk memperdulikannya. Saat dia berhenti bergerak, Shoyan dengan ekspresi mendominasi di wajahnya sekali lagi menekan ke depan. Penguasa Shuan berayun ke atas dan menghantam tubuhnya dengan keras. Xiao Feng menggunakan tombak sebagai cambuk dan mengayunkannya. Dengan paksa membengkokkan tombak ke ekstrim sebelum menghantamnya dengan keras ke tubuh penguasa Shuan. Mengandalkan keunggulan tombak panjang itu, ujung tombak menempel dekat dengan tubuh penguasa Shuan. Seperti seekor ular, tombak itu meliuk dan meregang ke depan, menusuk ke arah pergelangan tangan Shoyan. Shoyan menarik mundur penguasa Shuan dan memposisikan bilah lebarnya. Dia lalu menepuk bagian belakang penguasa Shuan dengan satu tangan, menggunakannya sebagai tombak tinggi. Tangan roh angin. Xiao Feng menjerit pelan saat dia menggunakan tangannya untuk mengubah teknik alam semesta. Salah satu tangannya menahan tombak panjang sementara tangan lainnya tiba-tiba menghantam ke depan. Angin dingin berputar dan berubah menjadi tangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Shoyan dan menghantamnya. Shoyan sangat menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk menghindari serangan ini. Segera, dia tidak ragu lagi. Api yang melonjak keluar dari penguasa Shuan samar-samar membentuk dinding api yang menghalangi semua tangan ilusi. Ekspresi serius muncul di wajah Xiao Feng. Tubuh tombak itu tiba-tiba berputar dan melayang di udara. Pada saat yang sama, gelombang angin hijau yang mengalir berkumpul di ruang di sekitar tubuhnya. Samar-samar, gelombang raungan naga bergema di arena. Seekor naga besar yang terbentuk oleh angin perlahan melingkari tombak panjang. Apakah Xiao Feng akhirnya akan menggunakan kekuatan penuhnya? Di panggung tontonan, Xiao Lei mendesah pelan sambil menatap tombak yang berputar cepat di hadapan Xiao Feng. Di sampingnya, Xiao Juobin mengangguk samar. Untuk bisa memaksanya menggunakan jurus seperti itu, kekuatan Shoyan mungkin telah melampaui ekspektasi kita. Bahkan dengan harga diri Xiao Juobin, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Ini belum berakhir. Jangan lupa bahwa Shoyan masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Aku ingin tahu seberapa besar peluang teratai api itu menang melawannya. Xiao Lei tersenyum tipis, ada ekspresi rindu di hatinya. Pada saat inilah teriakan arogan Xiao Feng tiba-tiba terdengar. Teknik jalan agung, biduk badai 1000 angin.